Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu anna Allaha ma'al muttaqin. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, pada kesempatan yang sangat berharga ini saya coba bacakan satu ayat, itu surat Taubah ayat 36 tentang keutamaan daripada al-ashhurul hurum, khasnya bulan-bulan haji. Firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan yang ada di sisi Allah 12 bulan fi kitabillah, dalam ketetapan Allah. Yauma khalaqas samawati wal ardh, sejak diciptakannya langit dan bumi, sejak diaturnya peredaran falak di mana bulan mengelilingi bumi 12 kali setahun, 12 bulan. Minha arba'atun hurum, 4 daripadanya adalah termasuk bulan-bulan yang mulia, yang dimuliakan, ya, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, ya. Dzalika ad-dinul qayyim, ketetapan demikian itulah yang 4 bulan hurum tadi merupakan agama yang lurus yang kita terima turun-temurun sejak daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berubah. 4 bulan tersebut di mana sudah menjadi kebiasaan sejak dulu, ya, dihormati, di mana orang-orang Arab sebelumnya itu saling berperang antara satu sama lain, ya. Tetapi bila sampai bulannya disepakati tadi, mereka gencatan senjata, ya. Sehingga kalau berjumpa sekalipun ketika menunaikan ibadah haji, mereka tidak akan ganggu-mengganggu. Walaupun dia tahu itu orang yang telah membunuh anak dia, saudara-saudara dia dan sebagainya. Jadi pada bulan Dzulqa'dah, seperti mana kita di negara kita, itu mula pemberangkatan ibadah, ya, orang-orang yang menunaikan ibadah haji ke Mekah, ya. Dan bulan Dzulhijjah pula itulah masa menunaikan ibadah haji, terutama dalam 10 hari yang mula-mula Dzulhijjah tambah hari tasyrik. Bulan Muharram pula mereka mula balik semula ke negeri masing-masing. Jadi tidak ada ganggu-mengganggu antara satu sama lain. Setelah 6 bulan kemudian, yaitu bulan yang ke-7, bulan Rajab, mereka pula pergi menunaikan umrah secara besar-besaran, ya. Sehingga menjadi adat sampai sekarang bulan Rajab adalah bulan ramai pergi menunaikan ibadah umrah. Bulan lain, itu perang balik dan seterusnya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan masa tahun
bulan. Allah menjadikan tahun tadi ini di antara bulan-bulan 12 tadi ada bulan-bulan yang lebih dimuliakan. Ya. Ikhtarallahu zaman, Allah memilih masa-masa tertentu daripada 12 bulan tadi, Muharram, Safar dan seterusnya sampai Zulhijjah. Dipilih 4 bulan dikatakan al-ashhurul hurum, bulan yang mulia, yaitu Zulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian daripada 4 bulan yang hurum tadi, yang mulia dan dimuliakan, Allah memilih lagi bulan Zulhijjah yang termulia sekali. Ya, Zulhijjah. Dan daripada Zulhijjah tadi sebulan dipilih lagi 10, ya, daripada awal 10 hari semalam daripada awal bulan Zulhijjah yang sangat mulia. Ya, sebab itu dalam Al-Quran bersumpah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wal fajri walayalin ashrin wasyaf'i wal watr wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidhi hijr. Ya. Wal fajr, demi waktu fajar. Ada mengatakan semua waktu fajar, ada mengatakan fajar hari Arafah, ada mengatakan fajar hari kurban dan seterusnya. Yang jelas Allah menyumpahkan tadi supaya kita mengambil perhatian, karena semua yang disumpahkan Allah tadi, ya, disuruh orang yang mempunyai akal pemikir mengambil iktibar daripada kepentingan masa yang telah disumpahkan Allah tadi. Walayalin ashar, dan demi malam-malam yang 10. Walaupun ada penafsir mengatakan malam yang 10 itu adalah malam terakhir bulan Ramadan, tapi yang menyebabkan dia mulia hanya karena Lailatul Qadar. Ada mengatakan awal Muharram, tetapi para sahabat sepakat mengatakan walayalin ashrin adalah malam-malam 10 yang awal daripada bulan Zulhijjah, 1 sampai 10. Wasyaf'i wal watr, begitu juga malam, ya, asy-syaf'i mana yang genap, wal watr dan yang ganjil. Di situ tadi disebutkan malam secara umum, tapi karena ada rangkaian dengan malam, subuh dan sebagainya, maka dia mengatakan malam yang ganjil, malam yang genap. Malam yang ganjil, ya, yaitu malam hari Arafah, malam ke-9. Malam yang genap yaitu hari nahar, hari korban dan sebagainya. Ada mengatakan yang genap adalah semua makhluk Allah berpasang-pasangan, jantan betina, siang malam, panjang pendek dan sebagainya, ya. Al-watr ini itu Allah Subhanahu wa taala yang ganjil dan sebagainya, ya. Jadi semuanya itu disumpahkan Allah supaya kita mengambil iktibar. Maka saya fokuskan tentang 10 Zulhijjah, karena kita sekarang sudah berada pertengahan Zulqa'dah. Ya, insyaallah 26 hari bulan nanti hari Jumat masuklah 1 Zulhijjah, ya. Dikatakan hari-hari yang sangat mulia tadi, yang Nabi sendiri tak pernah meninggalkan puasa daripada awal sampai hari yang ke-9. Karena hari ke-10 mana hari raya dilarang kita puasa, ya, para hukumnya, ya. Di samping itu Nabi tidak meninggalkan puasa bid, ya. Terutama tadi puasa di mana ada 10 hari bulan masuk puasa. Bagi orang yang tidak menunaikan ibadah haji, maka kita meraihkan dengan puasa. Adapun orang menunaikan ibadah haji dilarang berpuasa, karena itulah hari raya mereka bermula, ya. Hari haji, kemudian hari korban, tampil hari tasyrik, mereka tidak berpuasa, karena adalah hari-hari jamuan Allah kepada orang-orang yang datang menziarah ke rumah Allah, ya, sebagai tetamu Allah Subhanahu wa taala, dihormati mereka tadi. Jadi dalam kemuliaan bulan 10 hari yang terawal bulan Zulhijjah ini, para sahabat mengisi betul-betul malamnya dengan qiyamul lail, dengan zikirnya, dengan apa, malamnya siangnya berpuasa. Sehingga Sayyidina Umar mengambil satu pendirian yang tidak sama dengan Sayyidina Ali.
Dia kata orang yang ada qada Ramadannya pada masa itu elok dibuat pada Zulhijjah supaya bertepatan dilipat gandakan ya pahala-pahala tadi itu. Itu kata Sayyidina Umar ya. Yastahibuhu li fadli ayyam, karena kemuliaan hari-hari tersebut maka akan digandakan. Ya kata sampai 700 kali ganda. Ya. Adapun Sayyidina Ali dilarang, jangan. Itu kelebihan tersendiri puasa sunat itu. Jangan kacau katanya, ya. Puasa qada kadang salah ya. Puasa khas untuk menghormati bulan hari yang mulia tadi. Itu Sayyidina Ali, ya. Jadi tuan-tuan, kita melihat ada dua perkara sini, ya, yaitu kemuliaan hari tersebut dan juga amalan-amalan yang elok kita buat. Dalam satu hadis menyatakan bahawa ma min ayyamin al-amal as-salih fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyamul ashr. Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji' min dhalika bi syai'. Sallallahu Rasulullah. Tidak ada hari-hari yang sangat mulia di mana amal-amal soleh yang kita lakukan pada hari itu lebih disukai Allah Ta'ala, ya, selain daripada hari itu. Maknanya hari itu saja, hari yang 10 hari bulan tadi, yakni ayyamul ashr. Lalu saya mengatakan, ya Rasulullah, walaupun jihad fisabilillah lebih utama lagi amal soleh yang kita buat pada hari tersebut. Nabi mengatakan, walaupun jihad fisabilillah, kecuali kalau keluar berjihad fisabilillah, berperang dengan harta bendanya, dengan tubuh, dengan jiwanya, hanya tambah di balik, ya, habis hartanya, syahid pula itu tak boleh dikalahkan lah. Itu yang teratas sekali. Jihad, ya, itu syahid tadi, zirwatu sanamil Islam. Itulah kemuncak perjuangan Islam tadi. Ya. Tapi kalau dia keluar tak mati syahid apa semuanya, ya, beramal pada 10 lebih afdal lagi gitu. Ya. Jadi maka jelas ma min ayyamin al-amalu fiha afdal min ayyamil ashr. Ya, tiada hari-hari, ya, yang selain daripada 10 yang lebih afdal lagi kita beramal pada hari itu, ya. Maka dia mengatakan banyaklah zikir, banyaklah baca Quran, banyaklah, ya, semua amal-amal kebajikan dan sebagainya. Karena kita melihat pada hari-hari tersebut, disitulah kemuncak daripada kerja-kerja ibadah haji. Dan musim itulah di mana zikrullah, ya, bergema, ya, pada masa itu, ya. Kita melihat situ apabila sudah masuk 1 Zulhijjah, ya, berbagai-bagai penjuru, ya, kedatangan manusia ketika itu datang menuju masuk ke Mekah dengan menunaikan tawaf, dengan zikirnya, menunaikan sa'i, ya, dengan tahallulnya, dengan, ya, pergi Arafahnya, pergi melontar jamrahnya dan sebagainya. Semuanya dengan diiringi zikrullah, ya, zikrullah, ya. Saya dikatakan al-hajju ashhurun ma'lumat, ya. Haji ini adalah beberapa bulan yang dikenali memang sangat-sangat diisi dengan ibadah-ibadah yang mulia tadi itu, ya. Maka dijelaskan bahwa dengan zikir-zikir inilah yang menjadikan sangat mulia, ya. Sehingga seorang lelaki bertanya, ya Rasulullah, ayyul jihadi a'zamu ajran? Manakah jihad yang paling besar pahalanya? Nabi mengatakan aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya pada Allah, ya. Kalau jihad pun kurang zikirnya, kurang pahalanya. Qala fa ayyus sha'imin a'zamu ajran?
Lalu ditanya Ali, yang mana ke orang-orang berpuasa lebih banyak pahala diperoleh? Nabi menjawab sama, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya pada Allah. Salat begitu juga. Yang mana salat yang paling banyak pahalanya? Jawab sama, aktsaruhum lillahi dzikran, yang paling banyak zikirnya. Ya, zakat begitu juga. Haji begitu juga, sedekah begitu juga. Semua dijawab Rasulullah SAW, aktsaruhum lillahi dzikran. Jadi zikir itulah intipati amalan yang menambah nilai tadi. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, ya Aba Hafs, dhahabat dzakiruna bi kulli khair. Nampaknya orang yang banyak berzikir pada Allah dibolot segala kebaikan. Nabi mengatakan, ajal, betul. Tanpa zikir yang banyak, maka tidak banyak pahalanya tadi. Ya. So itu dikatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Islam yang beriman tadi rasa rindu nak mengunjungi Baitul Haram, menunaikan ibadah haji, padahal bukan semuanya mampu, ya, maka diberilah peluang bagi orang yang mampu menunaikan ibadah haji, wajib menunaikan sekali seumur hidupnya. Ya. Yang tidak mampu pula pergi, maka dijadikan musim haji tadi khasnya 10 hari yang awal dari Zulhijjah, masa kita boleh berfungsi pahala dengan orang-orang menunaikan haji bagi orang yang tak pergi menunaikan ibadah haji, ya, terutama yang dhaif, yang tak mampu ataupun tidak berkesempatan, ya, dan sebagainya. Kita ikut sama, ya. Apabila mereka dalam keadaan ihram, ya, di mana dengan pantang larangnya tadi tak boleh mengerat kuku, gunting rambut dan sebagainya, dengan beberapa pantang larang tadi, maka bagi orang yang nak menunaikan ibadah kurban pula di tanah air kita misalnya, disunatkan pada ketika itu asal masuk 1 bulan Zulhijjah, bagi orang nak niat korban disunatkan janganlah dipotong kukunya ketika itu, jangan gunting rambut dan sebagainya, untuk supaya kita berfungsi pahala mereka di sana. Ya. Di samping itu diisi dengan masa-masa kita banyak ibadah. Ya, tambah sembahyang sunat kita, zikir kita, baca Quran siang malam, kerana malamnya siangnya sama dengan fadilah dari Allah Taala sepanjang bulan-bulan tersebut. Ya. Ya, itu dia. Adapun pada hari Arafah kita disunatkan pula puasa, ya, yang tidak menunaikan ibadah haji. Yang tidak menunaikan ibadah haji tidak disuruh puasa, kerana bermula situ hari Aid, hari raya mereka, ya, sibuk dengan ibadahnya, ya, memang diberi kesempatan sepuasnya makan, minum, masuk hari nahar lagi hari korban, ya, hari raya kita sini, ya, dan juga hari tasyrik, itu hari-hari raya bagi orang-orang Islam tadi, ya, khasnya di Mekah tadi itu, ya. Jadi kita sini pula mengambil kesempatan tadi puasa, kerana kita tidak berada di Arafah, ya. Dengan puasa tadi Allah memberikan banyak kelebihan-kelebihan, ya. Di antaranya tadi dengan puasa hari Arafah maka kita mendapat pahala, ya. Shaumu yaumi Arafah yukaffiru sanatain, ya, madiyatan wa mustaqbilah. Puasa pada hari Arafah menghapuskan dosa-dosa kecil kita 2 tahun, setahun yang lalu dan akan datang. Makna semoga kita dipelihara Allah tidak melakukan dosa-dosa yang akan datang, ya. Ya. Jadi orang-orang yang menunaikan ibadah haji tadi, ya, sejak masuk daripada 1 Zulhijjah mereka bertakbir mana-mana, bertalbiyah, bertahlil dan sebagainya. Kerana Nabi mengatakan afdalul haji al-ajju was-sajju, sebaik-baik haji, ibadah haji yang kita lakukan al-ajju, yakni raf'us saut bidzikril katsir, menguatkan suara dengan membanyakkan zikir kepada Allah. Itu yang kita lihat jemaah-jemaah dari Turki mana-mana itu dengan berrombongan berteriak, ya, dengan tahlilnya, dengan apanya semua.
Tapi kita Malaysia senyap saja, senyap. Kita tertentu ikhlas, ya, tak mau mendengarkan suara. Tapi mereka kuat suara, ya, berbaris kemana sampai ke Mina, ke Arafah, ya, dengan takbirnya, dengan tahlilnya, apa semuanya, ya, ya. Mungkin mereka dalam kumpulan ahli tarekat yang sudah biasa, ya, menguatkan zikir. Dan itu diketahui Rasulullah al-ajjub, menguatkan suara, bertakbir, bertahlil, bertasbih, ya, ketika itu. Wasajju, maknanya membanyakkan, ya. As-sajju itu biasa diistilahkan orang yang banyak bawa binatang nak pergi sembelih. Maknanya memberi makan orang-orang yang memerlukan makan di sana, ya, dengan perbelanjaan tadi itu, ya. Jadi membanyakkan zikrullah pada hari-hari 10 Zulhijjah tadi sebagai syukuran ala hadhihi ni'mah, sebagai tanda syukur kepada Allah Ta'ala terhadap nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, ya. Sehingga Nabi mengatakan afdalul amal ma kasura zikrullah Ta'ala fiha. Segala amal apapun yang kita lakukan, yang paling afdal sekali yang banyak zikirnya pada Allah pada amal yang kita lakukan tadi, ya. Ingatan, sebutan itu zikirnya, khususnya amalan ibadah haji tadi, ya. Karena pada masa haji inilah, ya, di situ syiar-syiar Islam dimuliakan, ya. Dengan Ka'bahnya, dengan ziarahnya, dengan tawafnya, dengan sa'inya, ya, ada Arafahnya, Minanya, Masyarul Muzdalifahnya dan sebagainya, ya. Tempat penyembelihannya, itu syiar-syiar yang kita hormati, ya. Itu syiar itu di antara tanda-tanda mercu kemuliaan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka pada hari Arafah itu para sahabat mengikut Nabi membanyakkan zikrullah, berdoa, ya. Dan kita pula malam hari Arafah tadi itu, malam raya dan sebagainya, malam-malam dimakbulkan doa kita sejak daripada awal Zulhijjah lagi. Maka Nabi membaca dalam riwayatnya dalam hari Arafah tadi, ya, membaca sebanyak-banyaknya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Adapun Abu Hurairah dibaca sampai 12.000 setiap hari sejak daripada awal Zulhijjah tadi, ya, sehingga pada hari Arafah tadi, ya. Malin mengatakan bahawa, ya, kalau hari, ya, banyak hadis-hadis yang agak lemah sedikit yang menguatkan bahawa amalan-amalan zikir kita buat daripada bermula 1 Zulhijjah tadi, di mana, ya, kalaulah dapat 1000, ya, perbandingan 1 hari tadi itu 1000 hari, maka pada hari Arafah berbandingan 10.000 harinya, ya, maknanya lebih banyak lagi pahalanya pada hari Arafah tadi, ya. Dan di antara 10 hari tadi itu, maka kemuncaknya adalah hari Arafah. Hari Arafah itulah yang paling mulia sekali. Dan dalam hadis mengatakan bahawa hari yang paling mulia seluruh hari Allah adalah hari Arafah. Kemudian hari Nahar, hari penyembelihan kurban tadi itu, ya. Sebab itulah mereka sangat beruntung orang-orang yang sana dan disaksikan oleh para malaikat. Dan hari itulah yang paling banyak Allah memerdekakan hamba-Nya daripada neraka Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada dalam kisah sini bahawa ada orang-orang yang tak sempat pergi menunaikan ibadah, tidak berada di padang Arafah pun, tetapi diberi pahala seperti berada di padang Arafah kerana zikirnya kepada Allah, ya. Rindunya pergi kepada Arafah tapi tak sempat, tak dapat, tetapi dengan berzikir sepanjang malam, siang dan sebagainya, maka diberi pahala sama dengan berada di Arafah, ya. Itu di antara pahala-pahala kita ini, ya. Selepas itu, maka dinyatakan beberapa keutamaan pada hari Arafah, ya. Pertama sekali, disitulah mendapat keampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala.
Oleh demikian dia kata pada hari-hari tersebut janganlah dicemari dengan maksiat pula. Ya. Kalau bermula 1 Zulhijjah, ya, 10 hari kita digalakkan membanyakkan amal-amal ibadah, maka jauhkanlah diri daripada melakukan maksiat-maksiat supaya tidak dikurangi pahala-pahala ibadah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia kata fadailu yaum Arafah, di antara fadilah hari Arafah. Pertama sekali, innahu yaumu ikmalid din, ya, wa itmamun ni'mah. Hari disempurnakan agama dan disempurnakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan seluruh umat Islam. Ya. Di mana turunnya ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini, ya, aku sempurnakan agama kamu, aku sempurnakan nikmat pada kamu, ya. Maka apabila ada seorang sahabat tadi mendengar itu ayat dibaca Rasulullah, terus dia berdoa, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah, Allahumma inni as'aluka tamaman ni'mah. Ya Allah, aku minta kepadamu ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah kesempurnaan nikmat yang sebenar, nikmat yang sempurna. Nabi terus menjawab, ya, tamamun ni'mah an-najatu minan nar wa dukhulul jannah. Kalau betul-betul diterima doa kamu, kesempurnaan nikmat yaitu kelepasan daripada api neraka dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kesimpulannya tadi. Maknanya doa ini elok dibaca, ya, kerana dia Rasulullah SAW. Ya. Ya. Dan di antaranya lagi hari Arafah, hari yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, hamba-hambanya tadi dibanggakan terhadap para malaikat, ya, membanggakan siapa-siapa yang ada di padang Arafah. Dia kata, wahai malaikat, unzuru ila ibadi atauni sya'san wa ghabran. Wahai para malaikatku, tengoklah hamba-hambaku di Arafah itu. Mereka datang menghadap, mencari ridha aku, walaupun dalam kusut, ya, berdebu dan sebagainya, ya, tak peduli, ya. Jadi malaikat mendoakannya atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Malah mengatakan unzuru ila ibadi, ya, ja'u min kulli fajjin 'amiq yarjuna rahmati wa lam yarau 'azabi. Ya. Wahai hamba, wahai malaikat, pandanglah kepada hamba-hambaku yang mereka datang dari berbagai penjuru, ya, pelosok-pelosok yang jauh sana. Mereka datang mengharapkan rahmatku, ya, dan mereka tidak melihat lagi azabku. Dia tidak peduli lagi mencari rahmatku, ya, sebab itulah, ya, mencari kemerdekaan daripada api neraka pada hari ini, pada hari Arafah, ya. Begitu juga pada hari Arafah, ya, dia kata banyaklah syahadatut tauhid, ya. Maknanya kalimat-kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, iksa tikrar kalimat la ilaha illallah. Banyakkan membaca kalimat la ilaha illallah sebagai penebus diri daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi sendiri membaca dengan sempurna, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ya. Dan yang paling utama sekali, terutama kita di sini, yaitu ibadah korban, eksekusi korban, ya. Apabila sudah masuk hari nahar, ya, dan hari tasyrik, di mana hari korban itu adalah peluang bagi kita umat Islam untuk mendapatkan pahala yang sangat besar, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Hajj, ayat 37, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah lakum fiha khair.
Fadhkuru smallahi 'alaiha shawaf fa idza wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qa'ina wal mu'tar. Kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Kadzalika sakharha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Sadaqallahu. Adapun unta-unta binatang yang akan disembelih, kami jadikan untuk kamu semua di antara syiar Allah, ya, syiar kebesaran Allah, kemuliaan Allah. Di mana dalam ibadah korban ini kamu mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya. Dunia kamu dapat bagi-bagi dagingnya dan sebagainya, ya. Akhirat dengan pahalanya. Di mana Nabi mengatakan azzimu dhahayakum fa inna 'ala sirati matayakum. Ya, agungkanlah, hormatilah, muliakanlah ibadah-ibadah korban kamu, binatang korban kamu, karena ianya adalah tunggangan kamu, kendaraan kamu di atas tigan as-sirat nanti. Ya, memberi syafaat, menyegerakan, menyeberang di atas tigan as-sirat. Ya, pada ketika itulah, ya, diperlukan tadi ibadah-ibadah korban tadi. Ya, maka seterusnya mengatakan, maka sebutlah banyak-banyak ismullah, ingatilah Allah banyak-banyak ketika, ya, binatang itu dalam keadaan disembelih, sawaf, unta itu dalam keadaan berdiri, ya, dilipat kakinya sebelah kiri depan, kemudian disembelih dan ditumbak. Faida wajabat junubuha fakulu minha wa at'imul qani wal mu'tar. Apabila sudah tumbak, ya, dan mati, maka bolehlah kamu mengambil untuk makan sebahagian daripada dagingnya tadi, dan sebahagiannya berilah kepada orang-orang yang memerlukan. Al-qani artinya orang yang tidak pandai minta-minta, wal mu'tar punya minta-minta bagi juga, dan seterusnya sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah korban tadi adalah merupakan batu pengukur terhadap ketakwaan seseorang hamba Allah tadi. Ya. Sehingga Allah menyatakan la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Daging-dagingnya, darah-darah korban tadi tidak akan sampai kepada Allah, bukan itu yang sampai, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan daripada kamu semua. Ya, ayat ini diturunkan ketika para sahabat yang baru masuk Islam tadi, dia terbawa-bawa adat kebiasaannya apabila berkorban di hadapan Ka'bah, dicencang-cencang dagingnya, ya, kemudian dia tabur situ di Ka'bah dan disapu darah Ka'bah tadi. Ya, kononnya daging dan darahnya akan sampai kepada Allah. Maka turun ayat mengatakan yang sampai bukan daging dan darahnya, tetapi ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dengan adanya perintah tadi, maka dijelaskan dalam bab fikih penyembelihan kurban, walaupun dia sunat muakkadah, tetapi hampir-hampir wajib bagi setiap orang yang mampu melakukan ibadah korban. Nabi pernah menegur bahwa mau wajar sa'atan li ayyudhhiya falam yudhhi fala yaqraban musallana. Sesiapa yang ada kemampuan untuk berkorban tetapi tidak menunaikan ibadah korban, tak payah mendekati tempat sembahyang kami. Ya. Sebab itulah, ya, qala Imam Syafi'i sendiri mengatakan, bagi orang yang ada kemampuan setiap tahun la urakhisu fi tarkiha liman qadira 'alaiha. Aku tidak memberi ruang kelonggaran meninggalkan, ya, setiap tahun bagi orang yang mampu melakukan, ya, buat, ya. Tapi yang tak mampu, ya, terlepaslah. Bahkan memadai satu bahagian dalam satu keluarga kalau tak mampu setiap keluarga tadi. Ya. Kalau seorang tadi dia jaga dua rumah, ya, karena dua keluarganya tadi, maka memadai satu saja, ya. Ya. Tapi kalau dia mampu, elok sudah. Ya. Sebab itulah dia kata sebaiknya setiap tahun, ya, dibuat ibadah korban tadi. Ya. Sehingga saya menjumpai ada satu perkampungan di Makassar sana.
setiap tahun walaupun semiskin-miskin mereka tak pernah meninggalkan ibadah korban tadi. Bahkan hampir setiap individu dalam rumah tangga. Ya, kambing pula itu yang mahal-mahal. Ya, kalau 4 orang 4 ekor kambing dan sebagainya. Ya. Bagaimana cara tuan-tuan? Walaupun mereka dalam keadaan kesusahan, hanya petani, ya. Apabila musim menuai tadi, ibu-ibu pergi mengambil upah menuai padi, kemudian dikumpul, beli emas pakai berhias tahun tadi. Niatnya untuk seekor kambing nanti. Bila sampai masa untuk berkorban, maka terbang emas tadi jadi kambing. Begitulah keadaan, berulang. Ya. Saya tanya, kenapa mampu begitu? Memang kami sudah berazam. Ya. Maknanya kalau kita ada kemampuan, ada keazaman, tak ada masalah. Jadi sepatutnya kalau kita betul-betul mengambil berat, setiap tahun, setiap rumah tidak akan meninggalkan sekurang-kurang satu bahagian daripada ibadah korban tadi. Ya, karena yang penting sangat. Ya. Kemudian dikatakan saja, wa yusallu liman yurid at-tadhiyah alla yuzila sya'rahu wa zafrahu fi 'ashri dzulhijjah. Disunatkan bagi orang yang nak menunaikan ibadah korban, jangan menghilangkan rambutnya tadi, yang menggunting rambut, kukunya, kampanye dulu. Ya. Sampailah pada hari 10 Zulhijjah, ya, apabila sudah sembelih ibadah korbannya, barulah disunatkan tadi potong semua tadi, ya. Macam dibuang tadi yang kelebihan dosa dan semua. Itu semulanya, ya. Maka buatlah seperti tadi, ya. Kemudian nyatakan lagi cara sehingga Nabi mengatakan ma amila ibnu adam yauman nahri min amalin ahabbu ila Allah taala min iraqatid dam. Tidak ada amalan yang dibuat oleh anak cucu Adam pada hari korban itu yang paling disukai Allah taala seperti mana, ya, menyembelih tadi, mengalirkan darah, ya, darah korban. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa azlafiha wa inna ad-dama la yaqa' min Allah min makanin qabla an yaqa' min al-ard fa tayyibu biha nafsan ay fa'aluha an tayyib nafsan. Sesungguhnya binatang korban tadi dengan segala tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, darahnya, semua tadi, ya, bulu-bulunya akan dinilai insyaallah taala. Ya, bahkan tetesan darah sebelum menetes darahnya ke bumi ini sudah sampai di sisi Allah taala, ya, pahalanya tadi. Maka ikhlaskanlah dirimu katanya, ya, betul-betul ikhlaskanlah diri kamu untuk melaksanakan ibadah korban tadi itu, ya, karena begitu banyak pahala. Sehingga dalam satu riwayat mengatakan bahwa malah ulama-ulama dulu dia suka kalau awal-awal beli binatang tadi itu, selama dia pelihara, dijaga, dikira ibadah terus. Ya. Pergi membeli pula itu tawar-menawar, dikira zikir kepada Allah, berzikir. Ya, sebab itulah jangan pula hak maki ham karena mahalnya begini. Ya, ambillah kalau sudi dan sebagainya dan seterusnya. Ya, dengan menjaganya, membelanya dan sebagainya. Ya, jadi ibadah semuanya. Ya. Kemudian dagingnya pula itulah yang akan dinikmati. Ya. Dari segi pembahagian dagingnya pula dijelaskan situ. Ya. Dia kata al-mukhatabu bit-tadhiyah, maknanya ditujukan perintah ini adalah kepada setiap orang Islam yang mukallaf, berarti anak-anak tak dikenakan, ya. Mukallaf dan ada kemampuan. Kemampuan maknanya masih ada kelebihan simpanan dia selain daripada keperluan hari raya dan hari tasyrik, ya. Ya, tuan-tuan banyak simpanan, ya. Dan setiap orang menyembelih tadi, kita tak boleh menyembelih ke orang lain tanpa dengan seizinnya. Mesti ada akad daripada orang yang kita sembelihkan, kecuali daripada keluarga kita sendiri, si rumah kita, kerana kita yang mewakili, ya. Begitu juga li'anna at-tadhiyah lil hayy, karena sembelihan korban hanya orang untuk orang hidup.
lal mayit, bukan untuk orang mati. Banyak orang kita baru sibuk dengan sembelihkan orang mati dia, kecuali kalau orang mati tadi sebelum matinya ada wasiat, ada nazarnya, ya, maka wajib diselenggarakan tadi. Ya. Kemudian dagingnya tadi. Ya. Dia kata daging sembelihan korban tadi adalah diyafatullah lil muslimin. Itulah adalah diyafah, maknanya jamuan Allah kepada orang Islam saja. Ya. Maka dalam Hasyatul Bajuri dia mengatakan bahwa la yajuzu it'amul zimmiyin min al-udhiyati mutlaqan la tasadduqan wa ihda'an hatta law akhadha fuqara al-muslimin sadaqatan wa aghniyahum hadiyatan, ya, harum alaihim at-tasadduq bi syai'in mimma akhadhu. Tidak boleh diberikan tadi kepada kafir zimmi daripada 9 kurban tadi, sama ada secara hadiah ataupun sedekah, ya, sehingga kan apabila diambil orang-orang miskin tadi diterima sebagai sedekah, orang-orang kaya sebagai hadiah. Ya, maksud sedekah tadi daging kurban tadi diberi kepada orang-orang miskin, terpulang dia nak jual ke, nak makan ke, ya. Tetapi orang kaya memang hanya untuk makan saja, sekadar hadiah, ya. Dia kata sama ada dari orang miskin atau orang kaya, jangan sampai jatuh kepada orang-orang kafir daging tadi itu, ya. Karena ianya dia fatullah lil muslimin. Itu dalam qaul yang mutab dalam Hasyatul Bajuri, dan seterusnya. Walaupun ada yang daripada mazhab Hambali ada memberikan kebenaran sedikit, kalau kebetulan bertamu bagilah makan sedikit dan sebagainya. Tapi ada Syafi'i sangat ketat, ya. Dia kata kalau termakan gantikan balik daging itu, ataupun nak bagi kita belikan daging khas bagi jiran-jiran kita bukan muslim tadi. Dan kita bertegas bahwa itulah hukum Islam kita dan seterusnya sebagai diyafatullah lil muslimin, ya. Sehingga dia kata diulang tadi, ya. Diulang balik. Qala Syafi'i la yudhha 'anil ghairi bi ghairi izni. Tidak boleh disembelihkan korban itu untuk orang lain tanpa dengan izinnya. Ya, so itu tuan-tuan, kalau kita ada borang di ada istilahnya itu wakalannya tadi itu ijabnya, ya. Aku mewakilkan kepada jawatan kuasa misalnya, ya, itu penyelenggarakan itu sudah wakalah tadi, sudah izin, ya. Kalau tidak, katanya tidak sah. So itu kadang-kadang ada juga orang tidak puas hati, dia telepon kita, Ustaz, saya nak berijab juga Ustaz. Itu lagi bagus, ya, walaupun sudah ada borangnya tadi disain, dia nak lepaskan itu. Saya wakilkan Pak Ustaz untuk menyelenggarakan penyembelihan kurban, saya terima, ya. Itu dia, itu lebih afdal lagi, ya. Seperti dia kata, ya, wala ammayitin, dan jika tidak disembelihkan untuk orang mati, illam yusi biha, kalau tidak pernah diwasiatkan dengannya, ya. Karena dalam Al-Quran mengatakan wa laisa lil insani illa ma sa'a, tidak ada yang dimiliki oleh manusia tadi yang mesti dimiliki, melainkan apa yang diusahakannya tadi, ya. Tapi kalau dia telah diwasiatkan, maka boleh kita sembelihkan, ya. Kalaupun, ya, kita sembelihkan untuk orang mati tadi, wa yajibut tasadduqu bi jami'iha 'alal fuqara, wajib daging-dagingnya disedekahkan semuanya kepada orang fakir, ya. Karena kita nak minta izin tak sempat minta izin lagi, nak minta bagikan kepada orang fakir, ya. Tapi ya, yang bagi orang hidup, maka bagi-bagilah tadi. Nah, syarat ada yang sampai kepada orang miskin, ya. Jadi orang kaya, orang jiran-jiran boleh untuk menikmati tadi, ya. Karena itu adalah memang untuk dimakan. Jadi kesimpulannya, hari Tasyrik adalah hari bebas untuk kita menikmati tadi makan, minum, ya, dan seterusnya. Dan kenapa dikatakan hari Tasyrik pula? Ya, perkataan syarraka syarriku tasyrik menjadi kebiasaan orang Arab. Apabila sudah banyak daging mentah tadi, ya,
dia tunggu syarra kemana menjadi ke matahari naik meninggi, memancarkan panas yang kuat, barulah ya dijemur semua dendeng-dendeng tadi, ya, dikeringkan tadi daging-dagingnya, itu mentasyrikkan, ya, maknanya memberi cahaya matahari sampai kering tadi itu, ada tasyrik tadi itu, ya. Biasa pengalaman saya kalau di sana kita ramai orang kita cari daging unta pula itu obat namanya, ya. Kita letak saja tak sampai satu hari memang kering berbut ambil tadi, ya, hati untanya, ya, seterusnya. Itu biasa pelajar kita Malaysia itu banyak tuh, ya, bisnis hati unta, ya. Orang kita pula cari, ya, banyak, ya. Jadi dia satu hari sudah kering, ya. Jadi itulah diantara amalan-amalan yang afdal tadi, ya. Sejak daripada awal Zulhijjah, ya, banyakkan berpuasa, berzikir kepada Allah Taala, malamnya pula banyakkan qiyamul lail, baca Quran dan sebagainya. Jadi mana kita mengiringi fadilah tadi seperti mana jemaah haji di tanah suci tadi, ya. Dan bagi orang yang nak korban tadi, dia pun seakan-akan mengikut sama, maka dia pun tidak menggunting rambut, tidak potong kuku, melainkan selepas hari sembelihan korban tadi itu, ya. Seperti mana mereka selepas berkorban baru tahallul, macam kita tahallul juga, ya, tahallul, ya. Dan elakkan daripada berkata-kata kotor, ya, seperti mana orang yang mendapatkan haji mabrur meninggalkan ar-rafas, ya, perkara yang keji, bercakap lucu dan sebagainya, ya, mengumpat dan sebagainya, itu dapat menghilangkan semua pahala-pahala tadi, ya, apa yang kita buat, amalan kita sepanjang tadi 10 hari Zulhijjah, ya. Dan itu di antara syaratnya haji mabrur tadi, ya, tidak melakukan perkara yang mungkarat, yang banyakkan amal ibadah, banyakkan memberi makan di sana, memberi bantuan, sedekah dan sebagainya. Walaupun insyaallah mudah-mudahan ada kesannya, ya, haji mabrur tadi, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala, ya. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa jannah. Haji mabrur tidak ada balasan melainkan hanya syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya haji mabrur, daging haji mabrur, bukan haji mardud, ya, haji yang ditolak Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kesimpulan tuan-tuan, intibati tadi semua amalan kita, sama ada ibadah haji, korban, apa saja, sedekah, maknanya banyakkan zikrullah, ya. Ya, aksiru zikrullah, banyakkan zikrullah Subhanahu wa taala, ya. Karena zikir Allah tadi itulah menambah nilai amalan-amalan. Uzkurullah zikran katsira, ya, banyakkan tadi. Itu cara kita untuk berkongsi pahala bagi orang-orang yang pergi menaiki ibadah haji, ya, sepanjang 10 Zulhijjah tadi kita ambil peluang tersebut tadi, ya. Jadi kata alangkah, ya, ruginya orang yang mempersia-siakan 10 hari tadi itu, ya, seterusnya. Ya, walaupun ada mengatakan adakah Rasulullah sembahyang puasa hari yang ke-10? Kebanyakan tidak, karena Nabi sendiri melarang berpuasa pada hari raya itu, ya. Ya, di mana kita 2 hari raya tak boleh berpuasa, termasuk hari tasyrik. Jadi 5 hari yang kita diharamkan untuk berpuasa, ya. Jadi itulah sedikit daripada uraian saya berkenaan dengan hari-hari yang telah dipilih Allah Subhanahu wa taala. Bermula tadi Al-Ashhurul Hurum, 4 bulan yang mulia tadi, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Kemudian daripada 4 bulan yang mulia tadi, diistimewakan Allah adalah Zulhijjah. Walaupun bulan Ramadan Sayyidus Syuhur, ya, penghulu bulan, tapi kemuliaan bulan Zulhijjah, ya, lebih utama tadi. Dan daripada Zulhijjah tadi dipilih lagi 10 yang awal itu yang termulia sekali. Daripada 10 tadi, maka hari Arafah lah kemuncaknya. Dan kemudian diikuti dengan hari Nahar, hari penyembelihan, dan hari-hari tasyrik tadi itu, ya, hari untuk menikmati tadi hidangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hari-hari yang kita membacakan zikrullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah sedikit apa yang saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan ada manfaatnya, kita berkongsi pahala insyaallah, ya. Terutama sekali yang tuan-tuan yang memang tidak ada halangan untuk menunaikan ibadah kurban, ya, supaya mengambil berat, ya, bukan suka-suka, tapi diutamakan tentang kurban tadi itu insyaallah, ya. Padahal Allah ya ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin.
sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, asyhadu an la ilaha illa anta al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma habibna Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma faqihna fid din, Allahumma 'allimna fahimna asrar ayatik, Allahumma 'allimna ma jahilna wa dhakkirna mimma nasina, Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana, Allahumma ij'alna min al-mustaqimina wa yattabi'una ahsana, Allahumma ij'alna min at-tawwabin waj'alna min at-tatahhirin waj'alna min adh-dhakirin asy-syakirin waj'alna min as-salihin al-mukhlisin al-muttaqin. ولا تجعلنا من عبادك الطاغين المنافقين المرائين بأعمالهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.